siang malam bersih-bersih ini, dan itu mendapatkan tekanan terus. Setiap kali saya bekerja selalu dipukul. Seperti itu, akhirnya saya udah nggak tahan. Masih bisa bangun itu ya? Nggak tahu, kayaknya sih iya. Tapi gede banget ya bang. Gede ya? Iya. Segede mic ini ada? Ada lah. Ada ya? Ada. Iya, ya. Tapi putih gitu ya? Hitam. Hitam? Hitam juga. Oh, hitam juga. Iya. Tapi kayak molen bang. Bukan pisang. Terus kalau dia mandi itu kan suka kayak sengaja gitu. Kayak disikatin pakai sikat baju itu bang. Punyanya dia itu. Oh, kosong-kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu sama saya, Andi Jejak Backpacker. Host yang nggak tampan-tampan banget, tapi bisa bikin kamu nyaman. Kali ini saya kehadiran seorang narasumber. Dia dulu adalah seorang TKW, di mana dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang mengenakan, sehingga akhirnya pulang kembali ke Indonesia. Gak usah nunggu berlama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, makasih banyak nih Kak Dinda, udah mau hadir di sini nih. Iya. Kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Berapa tahun waktu di TKW itu Kak? Jadi TKW di Taiwan dulu ya. Total berapa tahun kira-kira? Total 10 bulan saja. Oh 10 bulan. Oke Kak, udah siap nih buat cerita ya? Iya. Oke, silakan Kak Dinda. Iya. Jadi saya kan setelah lepas dari orang tua, ya kan, saya sudah menikah dan memiliki keluarga kecil. Kebetulan saya belum memiliki rumah. Oke. Iya. Jadi di situ berpikirlah saya untuk bagaimana nih supaya saya seperti orang-orang lain gitu, punya rumah sendiri atau tempat tinggal gitu. Sehingga saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, ya kan, berharap semoga nanti bisa menyicil rumah gitu dan bisa membeli rumah gitu. Ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Saya itu masuk dari PT yang resmi sebenarnya. Cuman nasib saya saja yang kurang beruntung karena saya mendapatkan majikan yang tidak sesuai harapan saya. Kebetulan dari PT itu interview karena saya juga terburu-buru gitu supaya mendapatkan majikan dengan cepat. Karena kalau tidak mendapatkan majikan dengan cepat, di PT itu kita juga butuh biaya untuk makan, minum, dan untuk kehidupan sehari-hari. Dan saya pengangguran. Oh ini sebelum berangkat di penampungan dulu ya? Iya, di penampungan dulu. Dan harus sudah belajar bahasa. Dan Ya. sebelumnya sudah izin suami. Izin suami, izin orang tua. Oke. Terus kemudian karena untuk menyingkat supaya tidak meledak kebutuhan saya dan sudah susah lah kita karena kan kerjaan juga sekarang susah, suami sendiri ya kan. Sehingga saya ingin cepat-cepat dapat majikan. Namun begitu interview majikan waktu itu dapatnya akong ya, jaga akong ya. Oke. Jaga kakek. Terus dengan berat badan sekitar 80 kilogram. Saya sanggupin. Padahal saya tahu kemampuan saya dengan berat badan saya cuman 50-an kilo. Sedangkan yang saya jaga ini lumpuh gitu. Jadi secara tidak langsung ketika dia nanti ada apa-apa saya harus menopangnya gitu. Namun dia masih bisa berjalan gitu. Cuman saya memapah saja gitu. Saya pikir akan baik-baik saja gitu. Karena hanya dengan menggandeng atau memberi makan atau membersihkan tempat tinggal itu saya masih sanggup gitu. Cuman pada saat itu saya langsung terbang ke Taiwan itu, saya langsung bekerja dan saya baru sehari itu sudah menjerit.
Karena yang saya jaga ini dia ini apa? Ada sakit, pernah operasi usus. Oke. Jadi dia itu mungkin nggak tahu kenapa dia itu setiap detik, setiap berapa detik dia selalu teriak, dan teriaknya itu seperti orang kesurupan. Sehingga ketika saya mendekat itu saya sudah merinding. Merindingnya itu karena dia itu dengan emosi terus-terusan gitu. Oke, temperamen gitu. Temperamen gitu. Terus melempar, memukul seperti itu. Sehingga saya sudah tidak sanggup karena saya tahan gitu. Akhirnya saya tahan karena saya baru sehari, masa iya saya mau minta pindah majikan gitu. Iya, iya. Setelah itu 2 hari saya itu tidak tidur sama sekali. Karena dia 24 jam itu terus teriak dan tidak mau diam. Dan saya kebetulan tidurnya satu kamar dengan kakek. Nah, akhirnya dengan kondisi saya ketakutan, terus lagi ditambah lagi ya berisik itu tadi, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat siang, nggak bisa tidur malam atau siang. Akhirnya ya saya itu drop gitu. Saya drop. Akhirnya saya tahan dulu nih, tunggu 1 bulan, kemudian mungkin baru saya mengajukan untuk pindah majikan gitu. Begitu setelah 1 bulan itu di ACC, saya ingin pindah majikan, saya harus menunggu di agen gitu. Nah, menunggu di agen ini sehari itu sambil menunggu majikan itu saya harus membayar 400 NT ya. Kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 200.000 Oke. satu harinya. Nah, terus kemudian di situ saya tunggu-tunggu tidak ada majikan. Sepi gitu kan katanya. Masih belum ada gitu. Dan itu berlangsung sampai 2 bulan. 2 bulan nganggur. Sampai 2 bulan menunggu di agen itu belum dapat majikan gitu. Sedangkan kalau 2 bulan lebih itu kita wajib pulang ke Indonesia karena mungkin sudah prosedurnya ya seperti itu. Oh, setiap 2 bulan sekali tuh pulang ke Indonesia tuh. Jadi kalau kita ini pindah majikan, mengajukan pindah majikan, sedangkan selama 2 bulan itu tidak mendapatkan majikan baru, kita diwajibkan untuk pulang ke Indonesia. Oh gitu. Iya. Oke. Terus alhamdulillah pas 2 bulan itu saya dapat lagi majikan yang kedua. Nah, seneng ya kan. Dari waktu yang begitu lama saya tunggu-tunggu di agen itu juga kan kita disita HP-nya ya kan, nggak boleh pegang HP, nggak bisa ngabarin siapapun ya kan. Kalau mau telepon orang tua pinjem ke ini ya pihak agen gitu kan. Terus seneng, akhirnya saya terima aja gitu, kakek lagi. Ya kan. Padahal awalnya saya pengennya jaga nenek gitu, ternyata dapatnya kakek lagi. Ya udah, daripada saya pulang ke Indonesia, jadi lebih baik saya terima saja ya kan. Buru-buru diterima, seneng kerja di situ kan. Udah berjalan di situ sekitar 2 bulan. 2 bulan barulah ada tanda-tanda yang kurang enak nih, yang membuat saya nggak nyaman gitu. Memang sih awalnya agen sudah memberitahu gitu, kalau ini kakek temperamen, suka marah gitu. Nah, kalau marahnya aja mungkin saya masih bisa menerima lah gitu, karena dia sakit ya, bisa dibilang nggak tahu, ada yang bilang kanker otak gitu kan. Ya udahlah, karena dia emosi karena sakit mungkin gitu. Ternyata dia nggak cuman itu aja. Ketika itu dia itu masih bisa jalan ya kondisinya, cuman dia ada perawatan ini, cuci ginjal, cuci darah itu. Cuci darah. Jadi saya harus mengantarnya setiap hari Selasa dan Kamis itu ke klinik untuk cuci darah gitu. Namun pas ada tanda-tanda yang kurang enak itu tadi, yang membuat saya itu jadi kayak nggak nyaman lagi kerja gitu. Jadi si kakek ini tuh pura-pura pingsan. Ketika dia itu ambruk, menjatuhkan dirinya tuh dengan sengaja gitu, dengan sengaja. Terus saya tolong mau bangunin. Nah, pas di saat itu
tiba-tiba mek gitu. Langsung megang, maaf ya, kemaluan. Oke. Terus kebetulan saya bilang, Bu ya Ceyang, jangan begitulah gitu kan. Terus masih lagi dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia pegang lagi ya kan. Oh berarti ini memang ini ya orangnya sengaja gitu ya kan. Nggak bisa dibilangin juga gitu. Ngeyel nih. Ngeyel. Udah dibilangin jangan masih aja ya kan. Kayaknya nggak ada takut-takutnya ya. Mukaku ini kan kelihatan judes. Tapi dia nggak takut juga sama muka saya ini. Nggak tahu ini. Terus dari situ saya masih biarin aja ya kan. Karena saya niatnya bekerja mencari uang ya kan. Terus beberapa hari kemudian kayak gitu juga. Dia kan kalau ini kan langsung manggil saya gitu kan ya. Terus minta dipijit. Ya kan. Minta dipijit, tangannya tuh di gini dijulurkan gitu ini diulurkan gini, terus minta dipijit tangannya. Begitu saya pijit kayak gitu. Dia gini, mijitnya begini ya, terus tangan saya ditarik sama dia. Ditarik gini, begitu udah nyampe di lengan saya, ternyata ngeremes saya. Gitu. Terus saya kaget ya kan. Terus ya saya kembalilah, jangan begitulah gitu kan. Terus dia tetap aja kayak nggak peduli kayak gitu. Terus begitu saya bilang beberapa hari kemudian kayak gitu lagi ya kan. Akhirnya sudah 3 kali seperti itu. Akhirnya saya bicara gitu. Nanti kalau kamu seperti itu nanti saya lapor ke agen. Saya gitu. Ternyata dia itu marah. Jadi marahnya itu begini. Kan biasanya saya merawat dia. Ya merawat dia apalah namanya orang sakit, kita jaga orang sakit ya kan. Jaga orang tua lansia. Kita rawat tubuhnya dia kayak gitu. Dia langsung kayak nyikut, mukul, ya nendang, gigit lah kayak gitu. Mulai ke kekerasan. Fisik, ya karena dia kayak dendam. Kayak dendamnya itu kok saya kok nggak mau gitu loh. Terus dia juga sempat bilang sih, Siang ceke, saya mau ini gitu. Tapi sambil megang kemaluan saya gitu. Terus saya bilang nggak mau lah kayak gitu. Siang ceke. Saya mau ini gitu kan. Mau megang, mau itu. Terus dia ada gerakan goyang-goyang gini. Ya terus saya bilang jangan lah, nggak boleh lah, puyau lah gitu kan. Terus ya pokoknya dia kayak memaksa gitu. Terus saya nggak mau, akhirnya kan marah. Ya marah ya kayak gitu tadi, sampai badan saya ini biru-biru, kena tendangan, kena pukulan, kadang nyakar, gigit, seperti itu. Jadi saya masih ya harus bertahan lah, namanya kita nyari duit ya kan, harus bertahan gitu, bertahan, tapi kok seperti itu terus gitu. Akhirnya kan saya bingung nih harus gimana ya, kan kalau misalnya dianya kayak gitu terus, jadi nggak nyaman dan merasa kayak udah nggak mau kerja kayak gitu kan. Nah akhirnya apa? Terus saya bilang lah ke agen, bilang ke majikan juga gitu. Terus akhirnya saya mau dibantu untuk pindah majikan gitu. Cuman ya saya harus nunggu dulu karena kerja di Taiwan itu tidak bisa misalnya kita nggak nyaman nih, kita langsung diambil aja, nggak kayak gitu. Terkadang ya kita harus, misalnya nih agen bilang kamu tunggu dulu sampai sampai habis potongan gitu. Setelah habis potongan kamu baru pindah. Jadi kita ya harus mengalami penyekian itu tadi sambil nunggu agensi itu. Berapa lama jadinya nunggu? Itu nunggu itu saya di majikan kedua itu 7 bulan. Sampai habis potongan. Jadi selama 7 bulan itu tuh mengalami siksaan itu? Iya. Setiap hari saya kena cakar, kena tonjok, kena kayak gitulah. Belum lagi kan saya kerjanya nggak cuma ngerawat kakek ya. Jadi bersih-bersih juga, masak dan mencuci baju keluarganya. Oh keluarganya tinggal di situ juga? Ada anaknya saja sih. Ada anaknya aja. Cuman di situ kan memang
rumahnya itu 3 tingkat ya. 3 tingkat, tapi di situ dihuni oleh 22 orang. Hah? 22 orang? Iya. Jadi itu kebetulan yang saya rawat ini kakak kedua. Nah, dia punya kakak pertama, abangnya dia, terus punya adik-adiknya, terus punya anak-anaknya, menantunya, cucunya. Itu kumpul jadi satu. Oh gitu. Iya. Oh, berapa kakak itu jadi? Jadi kayak kontrakan aja gitu, Bang. Iya, iya, Berlalu iya, iya. lalang lalu lalang gitu. Walaupun sampai malam, sampai pagi itu pintu di depan itu nggak pernah dikunci. Oh, kalau si kakek ini kamar sendiri gitu Kamar ya? sendiri, dan Oke. kebetulan tidurnya sama saya. Kakek itu kan tidurnya di kasur yang tingkat ya. Mm-mm. Nah, itu kakeknya tidur di bawah, saya di atas. Oke. Karena mungkin anaknya udah paham kali ya kalau ayahnya suka kayak gitu. Gitu. Suka genit-genit Genit, gitu. iya. Makanya ya dia bilang kalau pembantu yang dulu itu sampai 3 pembantu itu juga mengalami hal yang sama. Oh, masalahnya sama. Iya, kalau yang sebelum saya ini baru 1 minggu juga dia bilang minta ganti majikan, udah nggak sanggup. Tapi baru diambil oleh agen itu setelah 4 bulan gitu. Tapi alhamdulillah saya 7 bulan bertahan di situ. Sampai sekarang dia belum mendapatkan majikan. Nah, Bukan majikan ya, belum mendapatkan pembantu lagi ya. Terus yang tadi itu kan yang saya sedihkan itu ketika pindah majikan itu tadi. Jadi kan namanya kita dengan kondisi yang kita tidak cukup tidur ya. Kita tuh tidak cukup tidur, dengan kakeknya selalu ngereok ya, selalu kayak orang kesurupan terus, teriak-teriakan terus. Itu teriaknya nggak seperti orang ini, kayaknya orang satu RT denger semua kalau dia teriak. Jadi kita tidur tuh bener-bener kayak nggak bisa lah kayak gitu. 2 hari akhirnya saya drop itu kan. Terus akhirnya dipindah majikan itu setelah sebulan ya kan. Nah di situ itu masalahnya itu selama 1 bulan ini kan saya bisa bayar ini kayak Cinatras ya gitu kan. itu apa Cinatras? Cinatras itu kayak potongan di PT ya. Oke. Jadi banknya gitu, yang di bank Cinatras itu. Terus ketika saya itu tidak bisa lagi membayar, itu saya diancam, saya mau dipenjara. Sama? Ya pihak bank itu tadi. Oh gitu. Iya, harus membayar denda ini. Kalau nggak bisa nanti dipenjara ya kan. Gitu. Sedih ya kan. Belum punya gaji ya kan. Selama kita bekerja 1 bulan itu saja, saya cuma menerima 950 NT. Berarti sekitar 400 Sekitar ribuan 400 ribuan lebih. ya? 1 bulan cuma 400 ribu ya? Iya itu karena dipotong ya. Oh, karena potongan. Karena potongan. Terus buat bayar Cinatras itu tadi apa gitu. Sedangkan keluarga juga tidak bisa membantu. Iya. Apalagi temen ya kan. Suami juga kerjanya juga masih susah ya. Ya akhirnya disitulah saya tuh menjerit, menangis gitu. Kondisi kayak gini ya kan. Terus saya bilang ke bapaknya yang WA saya dari Yorsan ya. Itu, Pak maaf gitu, saya kan pindah majikan, jadi saya belum bekerja, jadi saya belum bisa membayar banknya gitu. Maaf, sorry. Berarti kan yang pertama 1 bulan, yang kedua 7 bulan. Iya. Terus akhirnya berhenti tuh. Yang pertama 1 bulan. Ya kan yang pertama kan majikan pertama cuma 1 1 bulan bulan, nih. iya. Akhirnya minta ganti majikan, terus tinggal lagi di agensi. Tinggal lagi di agensi 2 bulan. 2 bulan yang terus dapat lagi majikan yang sampai 7 bulan ini. Iya. Oke. Nah, itu selama 7 bulan berarti pulang lagi ke agensi tuh. Enggak. Oh enggak. Jadi pulang itu saya enggak suruh tinggal di agensi dulu, tidak. Jadi dari rumah majikan itu ya seperti biasa saya masih bekerja dari pagi sampai malam. Itu jam 3 malam saya suruh standby untuk menunggu supir untuk dibawa ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Oh gitu. Iya. Oke. Cuma tadi ada masalah tadi tuh yang harus bayar Cinatras itu ya. Iya, tapi alhamdulillah begitu saya lobby ya kan gitu. Pak maaf Pak belum ada ini gitu. Akhirnya iya saya tunggu gitu kan, nanti kalau misalnya ini nggak dibayar nanti kayak gitu-gitu kan. Terus saya bingung juga. Alhamdulillah terus akhirnya
dapat majikan itu tadi bisa menolong, bisa bayar Cinatras itu tadi. Oh, di majikan yang kedua. Di majikan yang kedua baru bisa bayar itu tadi. Akhirnya saya lepas dari ancaman itu. Terus ketika kerja 7 bulan di majikan kedua, ya begitulah. Tidak sesuai harapan lagi. Ya mungkin nasib saya kurang beruntung ya kan. Iya. Saya harus pulang lagi ke Indonesia ya kan. Karena pada waktu itu kondisi saya kan lagi sakit tipes ya kan. Sebenarnya sih sudah berobat sampai 3 dokter. Cuman ya di situ dikatakan lambung, asam lambung kayak gitu aja. Dikasih obatnya juga obat-obat lambung kayak gitu. Terus ternyata itu kan kalau saya pengalaman kalau sakit tipes itu kan dulu di Indonesia kan obatnya kan dari cacing tanah gitu kan. Sedangkan di sana itu tidak mendapatkan gitu kan. Akhirnya saya makin parah sakitnya. Sedangkan saya dituntut untuk mengangkat kakek tadi yang genit itu tadi udah lumpuh kondisinya. Kondisinya lumpuh, saya harus gotong dia kalau mau cuci darah, mau tidur, mau ini harus gotong-gotong ya kan. Sedangkan saya bawa badan sendiri aja tidak mampu gitu. Buat bicara aja tidak ada tenaga. Terus gimana saya untuk untuk bekerja gitu. Walaupun begitu dibantu kan sama majikan. Dibantu, tapi majikan itu membantu. Tapi dia di saat membantu itu dia nggak mau gaji saya. Dihitung berapa hari dia bantu saya. Di saat itu juga dia tidak mau gaji saya. Oh gitu, jadi kayak harian dong ya? Iya, jadi kayak kerja bakti aja gitu. Itu 5 hari saya. Padahal saya cuman pernah menginap di agensi itu, dikasih istirahat 1 hari sama agen ya kan. Itu terus istirahat di rumah, namun masih kadang ngasih makan kakeknya, masih bekerja berusaha gitu, walaupun ngangkat-ngangkatnya dalam 1 hari di rumah itu enggak, karena dibantu sama majikan itu, tapi dia memotongnya sampai 5 hari gitu, tidak dibayar gitu. Terus ya karena mungkin ya bukan saya doang yang pengalaman seperti ini ya kan, kita kerja itu terkadang gimana ya, kita terkadang dapat majikan yang orang kaya atau orang yang nggak mampu gitu. Dan kebetulan majikan saya ini orang ya kurang mampu lah gitu, bisa dibilang kurang mampu gitu. Jadi akhirnya memanfaatkan itu tadi untuk potong gaji. Bukan kalau potong gaji masih mending ya. Ini mah benar-benar nggak digaji gitu. Nggak digaji sampai 5 hari itu. Padahal saya istirahat 2 hari saja. Ya sudah, akhirnya saya ikhlaskan ya kan, saya tetap pengen kerja. Namun pas terakhir kondisi saya makin parah waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk pulang sajalah ke Indonesia. Berarti mungkin saya kurang beruntung gitu. Nah akhirnya saya dibantu oleh agen tadi untuk pulang ke Indonesia. Jadi kan karena majikan saya ini kebetulan memang kurang mampu ya gitu. Jadi terkadang ya gitu, kayak kekurangan makanan kayak gitu, saya harus ya keluar uang buat beli makanan sendiri kayak gitu. Karena terkadang dia beli-beli makanan tapi untuk kakeknya gitu. Ini untuk papa saya gitu ya kan. Jadi dalam hati saya gini, untuk saya mana gitu ya kan. Terus saya sempat bilang ini habis gitu. Tapi kayak tetap kayak nggak direspon gitu. Terus akhirnya ya saya keluar dari gaji yang sedikit itu, yang masih potongan itu. Akhirnya saya keluar uang buat makan juga. Seperti itu. Terkadang pernah juga sampai makan cuma nasi, tidak pakai lauk saya. Karena ketika berasnya itu habis, majikan itu marah. Kenapa cepat habis gitu. Terus, ya pokoknya dia nggak mau saya makan banyak. Oke, kejam banget ya. Orang kerja nggak boleh makan. Iya, walaupun terkadang ada belanja, tapi terkadang pas lagi telat itu loh masalahnya. Ya sudah, akhirnya saya pulang ke Indonesia, mungkin belum rezeki saya. Begitu di Indonesia, ya seperti inilah kondisinya, masih sulit mencari pekerjaan ya kan. Sedangkan lagi sakit pula itu. Lagi sakit juga, akhirnya istirahat dulu, terus berusaha mencari pekerjaan, susah, nggak dapet. Akhirnya beberapa tahun
kemudian itu saya akhirnya berpikiran lagi untuk keluar negeri lagi. Belum kapok Masih nih. belum kapok ya. Oke. Kapok Lombok kalau orang Jawa. Oke. Pas akhirnya saya memutuskan untuk ke lain negara. Mencoba di negara lain. Siapa tahu ada rezeki saya di situ. Pas ketika pada saat itu saya kan juga masih masuk di PT resmi ya. PT resmi, cuman pada saat itu memang kita tidak diizinkan untuk membawa HP. Oke. Jadi ketika kita terbang nih ke Singapura, itu kita sudah tidak membawa HP lagi. Oh gitu. Iya, Loh, untuk komunikasi segala macam tidak bisa. nggak bisa ya? Cuman bisanya majikan ke agent. Nanti Hmm. agent datengin kita begitu. Oke. Nah, setelah itu saya pergi ke Singapura. Alhamdulillah seneng banget ya kan, dapat majikan gitu. Nah, kebetulan saya dapatnya itu kakek dan nenek. Sekitar umur 70 tahun lebih itu. Namun saya tuh merasa anehnya begini. Saya ini mengerjakan, misalnya saya masak begitu. Ketika saya itu masak masih belum matang gitu, dia udah nggak sabar. Harus cepat matang, harus cepat matang, harus cepat gitu. Terus akhirnya dia tuh masuk saya ke minyak goreng. Sampai ini saya sampai ya gitulah, ada luka-luka bekas ini minyak goreng panas ya kan, mendidih ya kan. Itu saya melawan, saya nyemplung tapi saya melawan gitu, jadinya nggak separah banget gitu. Saya di situ ya pekerjaan saya adalah bersih-bersih rumah, masak, setrika baju, mencuci baju dan lain-lain. Jadi di situ ada pel-pelan yang panjang itu kan. Namun di situ saya tidak diizinkan untuk memakai pel panjang. Jadi saya memakai lap itu, jadi mengelap lantai itu harus dengan jongkok. Manual gitu Iya. ya. Sedangkan di situ di rumah itu kan ada CCTV. Nah, terus si kakek itu kalau ketika saya ngepel, dia tuh suka ngeliatin. Nah, saya tidak tahu ternyata nenek ini mungkin ada kecemburuan kali ya. Tiba-tiba saya tuh dijak rambutnya, terus saya ditendang sampai apa ya? Jauh gitu nendangnya. Padahal udah tua tapi kuatnya kayak orang umur 25 tahun ya. Gila itu sih. Iya, neneknya yang jahat. Iya, gila itu sih. Terus kakeknya juga ngeliatin tapi dia nggak menolong gitu. Terus saya masih bertahan lah, masih bertahan karena kan saya di situ kondisinya keadaan terkunci. Di rumah itu terkunci. Jadi kalau majikan itu mau keluar, itu saya dikunci dari luar. Seperti itu. Terus akhirnya saya mendapatkan hal-hal kayak gitu setiap hari. Selalu dia pukul saya. Itu selalu setiap hari. Pukul saya sampai saya difitnah juga. Saya dibilang mencuri gelas. Saya pikir mencuri gelas buat apa? Orang saya tinggalnya di Iya, situ. iya. Kecuali saya pergi ke rumah lain, ya kan wajar kalau saya mencuri gelas. Iya. Saya nggak ada mencuri gelas karena memang majikan itu memang sudah siapkan. Ini gelas pembantu, ini gelas majikan, itu sudah dibedakan. Jadi saya tahu. Nah, di situ juga kadang ada pesta malam hari, itu jam 12 malam baru mulai sampai pagi pestanya. Jadi saya tidak tidur. Siang malam bersih-bersih ini dan itu mendapatkan tekanan terus. Setiap kali saya bekerja selalu dipukul. Seperti itu akhirnya saya udah nggak tahan. Saya bingung. Saya mau ngubungin siapa? Saya nggak punya HP dan saya nggak punya nomor telepon. Saya pengen hubungin orang tua, tapi nggak bisa. Dan kondisinya dikunci. Sampai saya dimasukkan ke gudang, di gudang kecil. Itu tidak ada ruang udara sama sekali. Saya dikunci di situ. Setiap hari saya selalu mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan.
Sampai pada akhirnya selama 2 hari saya tidak dikasih makan sama sekali. Kondisi saya sakit mah ya karena tidak makan. Itu tidak peduli. Padahal saya mau mengambil obat saya sendiri itu tidak diperbolehkan. Saya bawa dari Indonesia obat peromah ya. Itu supaya kalau saya di situ misalnya ada ini nggak tahu mungkin kurang makan atau apa atau kena emah buat jaga-jaga ya kan, itu tidak diperbolehkan. Akhirnya saya cuman berdoa sama Allah karena saya benar-benar tidak mampu untuk ngasih tahu orang lain atau minimal saya mengabarkan kalau saya tidak baik-baik saja. Saya hanya berdoa dan berdoa sama Allah, saya minta pertolongan sama Allah. Akhirnya tidak disangka-sangka itu agensi itu datang. Bukan datang, dia telepon dulu ya. Dia telepon. Nah, terus majikan itu tidak tahu kenapa dia melempar HP-nya itu ke muka saya. Terus dia bilang begini, "Kamu mau bilang apa yang aku lakuin ke kamu silahkan ke agen kamu." Dia bilang gitu. Akhirnya karena saya disuruh untuk membicarakan apa yang dia lakukan, akhirnya saya benar lakukan itu. Iya, saya akhirnya bilang, agensi tanya, "Kamu gimana kabarnya di situ?" "Lagi nggak baik, lagi kurang baik," gitu. "Kenapa kok kurang baik?" gitu. "Dia main fisik, suka mukul," gitu. "Apa kamu ada bekas luka?" Bekas pukulan nggak ada, tapi bekas tangan saya dimasukin ke minyak goreng masih ada, minyak goreng yang mendidih gitu. Akhirnya agen saya, "Ya udah, kamu siapin ya barang-barang kamu, saya akan bantu kamu, saya akan laporin ke polisi." Dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, karena memang saya punya pengalaman, teman saya juga katanya seperti itu juga kasusnya, tapi dia mungkin karena majikan punya uang atau kayak gimana, jadi dia kalah. Jadi dia tetap nggak punya daya gitu, tetap dikalahkan. Jadinya saya bilang gini, "Udah gini aja mem, nggak usah dilaporin polisi, saya ikhlasin aja ini, yang penting saya bisa keluar dari rumah majikan ini," gitu. "Oh ya udah, kamu tapi ikhlas bener ya," gitu. "Bener nggak apa-apa," katanya. "Iya nggak apa-apa mem, yang penting tolong ambil saya dari sini." Alhamdulillah, doa saya sama Allah itu didengar. Akhirnya saya bisa keluar dari rumah itu. Saya juga tidak menyangka, mungkin memang nasib saya yang kurang baik. Kenapa saya bekerja? Karena saya ingin punya rumah seperti orang-orang lain, tapi Allah mungkin belum memberikan, sehingga jalan saya masih susah, masih sulit. Sehingga saya harus gagal lagi. Kebetulan setelah saya diambil di agensi, itu agensi lebih protek lagi ke saya. Jadi dia lebih lebih melindungi laginya begini. Dia bilang ke saya, "Kamu saya kasih majikan, ini adalah teman saya, teman baik saya." Dia bilang begitu. "Kamu nanti di sana baik-baik, dia orangnya baik," begitu. Terus akhirnya saya kan ada rasa trauma, ya kan. Terus kebetulan orangnya juga ini kan kelihatan kalau suaranya juga baik gitu. Akhirnya saya mau kerja lagi. Saya kerja lagi, ternyata majikan saya itu seorang tentara angkatan udara. Dia memang baik. Kebetulan pas saya masuk di situ sampai berbulan-bulan memang baik, namun ada hal-hal yang janggal. Yang bos saya yang tentara itu, yang tentara AU, dia itu punya kakak, punya saudara, dia tentara AD gitu. Terus kebetulan tentara AD ini genit. Jadi ketika saya itu masak, itu bokong saya dipegang, selalu dipegang, dicemol kayak gitu. Terus saya bilang, "Don't like that, jangan begitulah," gitu. Terus dia bilang, "Why? Kenapa?" kayak gitu. "Popu ya lah," gitu.
Aku nggak mau kayak gitu. Kamu harus mau, kata gitu. I will text you. Dia mau ini saya gitu. Terus saya bilang, nanti saya lapor polisi. I won't call police. You call lah. Tapi dia tetap aja mau menyertai saya. Yang kakaknya bos saya. Padahal bos saya itu sangat baik, sangat sopan, dan sangat menghargai pembantu. Tapi kakaknya yang seperti itu. Bukan dari situ saja, dari istri kakaknya bos saya ini juga saya mendapatkan teror. Setiap hari saya itu selalu dicaci maki, saya dijebak. Sampai pernah dia itu ingin mencelakai saya mungkin ya, tapi tidak tahu itu yang kena malah bapaknya bos saya. Padahal bapaknya bos saya ini baik banget orangnya. Sangat baik. Ketika saya panggil dia Mister, dia nggak mau. Jangan panggil Mister. Dia kebetulan bisa bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Panggil saya Papa. Saya seperti papa kamu di Indonesia. Kamu seperti anak saya. Dia seperti itu. Tapi dia memiliki anak yang dua laki-laki ini. Satu baik, satunya tidak baik. Akhirnya yang dari kakaknya bos saya ini yang selalu jahil ke saya, itu saya udah nggak betah. Saya juga suka diteror sama istrinya. Dia bilang, ini cangcut kamu ya yang ada di lemari Bukan, saya tidak menaruh cangcut saya di situ, saya punya lemari sendiri. Terus kemudian istrinya kakaknya bos saya itu, masa? Terus ini cangcut siapa? Terus saya tanya. Terus saya bilang nggak tahu. Saya langsung tembak. Dia selalu ingin membuat saya tidak betah di situ. Ketika saya sudah membersihkan rumah, menyapu, mengepel, itu dia sengaja taruhin rinso itu satu ember. Dia guyur lagi ke lantai. Mungkin dia ingin mencelakai saya, biar saya kepleset. Ternyata itu pas bapaknya bos saya pulang kerja, malah bapak itu yang terpeleset. Terus kemudian saya berpikir, kenapa jadi kayak gini gitu. Padahal saya ingin kerja baik-baik, tapi ternyata selalu ada aja yang membuat hal-hal yang membuat saya kenapa ya gitu. Ya memang mungkin ada, tiap kerjaan mungkin ada kendala ya kan. Bukan cuman itu saja. Saya kan di tempat bos saya itu ngejaga nenek. Jadi mama ya, saya bilang mama. Karena istrinya papa itu dia lumpuh total. Jadi dia itu kan gak bisa duduk, cuman tiduran di ranjang. Begitu. Jadi nanti kalau mandiin saya bopong dari ranjang ke kursi roda, dibawa ke kamar mandi, dibopong lagi ke ranjang. Kayak gitulah. Dibawa nonton TV, buat jalan-jalan kayak gitu. Neneknya mama itu juga baik. Mama juga baik. Sangat baik. Tapi karena yang menantunya bapak ini dia jahat. Jadi dia itu selalu membuat gaduh. Selalu membuat rencana. Tiba-tiba itu nenek yang sudah saya mandiin, saya taruh di kursi roda, mau saya gotong ke ranjang itu, dia sedang duduk di kursi roda. Kondisi masih belum saya pakaiin baju ya, masih telanjang gitu. Saya lagi ngambil baju di lemari, tiba-tiba ditendang sampai nenek ini sampai kayak gini, sampai ke lantai, sampai jatuh ke lantai. Terus saya bilang, kamu tendang saya saja, jangan tendang mama ya, aku gitu. Terus dia bilang, kamu pulang saja ke Indonesia. Kenapa? Saya kan bekerja di sini. Saya bilang begitu. Udah, kamu pulang aja. Aku nggak suka sama kamu. Dia bilang begitu. Terus, kamu nggak boleh, kasihan mama kayak gini kan, kayak gitu. Saya tidak tahu kenapa menantu itu sangat jahat sama saya. Dia mengira yang suaminya dia itu mungkin ada perselingkuhan dengan saya.
Padahal saya tidak ada. Saya sendiri ketika saya selalu dia bilang, I want sex you, I want sex you. Aku mau iniin kamu kan gitu. Tapi saya nggak pernah terima. Saya selalu nolak. Tapi ketika saya nolak itu pernah sampai saya itu di kick di kepala saya tuh jadi kepala saya di kick, dijentepno. Kalau bahasa Jawanya dijentepnya tuh ditekan ya. Ditekan ke kompor tempat saya masak itu. Ditekan ke kompor, terus ada kursi, itu dipukulin ke kepala saya. Itu sampai benar. Saya sampai kayak ditabrak truk. Rasanya udah sadar nggak sadar. Dan ini leher itu sampai berdarah karena ikannya itu tadi. Saya nggak tahu. Di sini memang majikan baik, tapi ada yang nggak baik juga keluarganya. Setelah itu saya sudah merasa nggak nyaman, tapi saya masih bertahan gimana supaya saya bisa mengembalikan uang potongan itu tadi. Karena selama di Singapura itu potongannya banyak. Setiap kali pindah majikan itu potongannya bertambah 2 bulan lagi. Sehingga duit saya itu waktu itu cuma dapat sekitar 1 juta setiap bulan. Dan itu nggak cukup karena masih banyak kebutuhan. Akhirnya saya bertahan tapi tetap saja seperti itu. Yang menantunya itu juga lebih parah lagi. Jadi dari suaminya dia saya disiksa, dari istrinya itu juga saya disiksa. Ketika saya sedang mandi, itu tiba-tiba dia itu pukul pintu kamar mandi itu dengan nggak tahu dengan apa ya, mungkin dengan benda yang berat mungkin ya. Jadi itu tadi kayak kaca-kacanya itu pecah sampai mengenai badan saya itu sampai berdarah. Terus dari situ juga saya memutuskan untuk minta pulang ke Indonesia. Tapi papa ini melarang karena papa sangat sayang sama saya. Kamu jangan pulang ya, mama ini kalau ditinggal sama kamu nanti mama mati. Gimana? Saya kasihan sebenarnya. Cuman saya tidak kuat menghadapi menantunya papa itu. Yang sangat bikin ulah, selalu bikin ulah gitu. Saya capek, diteror terus. Akhirnya saya menyerah. Bingung juga harus bagaimana. Akhirnya saya harus pulang lagi ke Indonesia. Karena pada saat itu saya tidak diizinkan karena mereka sayang sama saya. Bos saya, adiknya itu tadi sangat sayang sama saya, sangat baik. Bahkan dia tidak pernah menyuruh saya untuk bersih-bersih. Kamu fokus saja ya sama mama. Anggap ini mama kamu. Gitu. Tapi walaupun demikian saya tetap bersih-bersih rumah, tetap masak, tetap nyuci baju, tetap. Karena saya tidak dikasih keenakan, bukan yang seperti itu. Akhirnya ya sudah. Karena mungkin juga kekuatan mental saya kurang ya. Jadi saya harus menyerah karena tidak sanggup lagi dengan teror-teror menantu itu tadi. Dan juga suaminya itu tadi yang selalu ingin memperkosa saya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia dan saya merenung. Di situ banyak juga yang ngatain saya tidak bisa bekerja. Banyak nyinyiran. Dan saya harus terima itu karena saya memang gagal. Saya tidak berhasil. Ada yang bilang saya belum berhasil. Namun, apakah nanti aku harus mencoba lagi ke negara lain? Bingung. Harus bagaimana? Akhirnya pulang ke Indonesia dengan tidak membawa uang sama sekali. Jadi gajinya 1 bulan 1 juta?
Iya, karena dipotong oleh agen. Kalau nggak ada potongan? Kalau nggak ada potongan waktu itu saya masih 5 juta. Oh, jauh banget ya. Mm-mm. Wah, berat juga sih. Iya. Nah, yang kita kan ini udah selesai pulang ya akhirnya, Iya. ya kan, pulang ke negara Indonesia. Nah, Iya. saya mau tanya yang masalah yang menantunya ini, suami istri ini, Heeh. ya kan. Kalau si suaminya kan memang sengaja nih mau memperkosa Iya. Kak Dinda gitu kan ya. Dan kejadian parah apa yang dia, misalnya dia memaksa atau udah sampai buka baju itu pernah nggak? Ya kalau dia seperti ingin saya mau, karena saya nggak mau, akhirnya dia mau benda keras. Oh gitu. Iya. Yang paling parah yang waktu dicek Di leher saya ditekan di kompor gitu ya. Dipukul lagi sama kursi. Kejam banget sih. Saya nggak apa ya, kok orang manusia kok kejam banget begitu ya. Dan istrinya ngikut-ikutan nih. Istrinya karena cemburu, Cemburu. karena lakinya selalu ngelihat saya. Tapi jahatnya kan bukan sama ke Kak Dinda juga kan, jahatnya ke neneknya itu juga kan ya, ke mama itu ya. Iya, tapi ke saya juga ini ngejebak kayak gitu. Sudah biasa seperti itu. Dan alasan dia jahat ke mama itu apa? Karena mungkin mama sayang sama saya. Saya tidak tahu. Kak Dinda nggak coba laporin itu ke bosnya? Enggak. Waktu itu saya tidak melapor. Nggak berani, takut lebih parah gitu ya? Iya. Karena saya merasa sudah berutang budi banyak sama majikan ini sangat baik. Jadi saya tidak mau memberikan masalah pada keluarga majikan saya yang baik ini. Oke. Nah, kita balik ke yang pertama di mana, Thailand? Taiwan. Taiwan ya. Iya. Yang di Taiwan itu, yang satu rumah 3 lantai 22 Iya. orang. Iya. Itu Kak Dinda bersihin semua satu rumah itu? Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Enggak, cuman lantai 1 saja. Lantai 1 aja. Iya. Terus sama ngurusin si Kakek. kakek petapa genit ini ya. Iya. Kakek genit. Jahil itu tangannya dia ya. Iyalah, kakek genit, petapa genit. Padahal itu kondisi sakit masih genit ya. Iya, tapi emang saya sering dengar cerita sih ya, meskipun kakek-kakek ya memang sasaran dia tuh ya itulah. Iya. Apa ya, TKW-nya. TKW itu yang jadi sasaran dia, Iya. karena mau kemana lagi gitu. Iya benar. Cuma yang saya pikir apa masih bisa bangun nih. Tapi gede banget loh, Bang. Oh gede ya, dia pernah sampai ngeluarin gitu Kak? Dikeluarin. Dikeluarin. Kan saya tidurnya di atas ranjang, dia kan tingkat. Nah, ketika dia di bawah itu, dia copot celananya. Terus dia main-mainin itunya. Karena kan saya waktu itu kan emang udah, kalau orang Jawa bilang anyel, udah gregetan gitu loh. Kok orang ini kok jorok mulu sih gitu kan. Akhirnya saya biar majikan saya biar tahu. Akhirnya saya videoin. Terus saya kirim ke majikan saya, kalau seperti ini loh ayahmu, kalau nggak percaya gitu. Dia tuh selalu ingin berhubungan dengan saya gitu, tapi saya selalu menolak. Masih bisa bangun itu ya? Gak tahu, kayaknya sih iya. Tapi gede banget ya Bang. Gede ya? Iya. Segede mic ini ada? Ada lah. Ada ya? Ada. Kayak punya orang Arab mungkin ya. Iya, ya. Tapi putih gitu ya? Hitam. Hitam? Hitam juga. Oh hitam juga? Iya. Tapi kayak molen Bang. Bukan pisang. Kan kalau orang Indonesia kalau sunat kan ada helmnya, itu nggak ada Bang. Kayak molen. Oh iya, karena dia nggak sunat ya? Lancip, iya. Oh iya, karena dia nggak sunat ya. Iya. Pas lagi musim dingin ya, sempet sih ngebayangin gitu kan. Namanya kita nggak pernah kayak gituan ya. Kayak ada rasa ingin, tapi amit-amit orangnya gila kayak gini. Amit-amit enggak ah. Tapi kalau misalnya orangnya baik gitu? Enggak. Enggak.
Ya, ya, Ya paling cuman ngebayangin aja bang. nggak pernah sampai begitu ya. Enggak. Ya, tapi waktu itu Kak Dinda udah punya suami ya? Udah. Iya, kan udah berkeluarga ya. Udah berkeluarga. Oke. Terus kalau dia mandi itu kan suka kayak sengaja gitu. Kayak disikatin pakai sikat baju itu bang. Mm-mm. Punyanya dia itu. Oh, sok-sok. Emang nggak sakit apa ya? Saya nggak bisa bayangin pakai sikat baju. Saya juga bingung ya kan. Saya tuh maksud saya tuh janganlah kayak gitu. Terus saya tunjukkan ke majikan saya. Malah majikan saya malah gini. Oh, Papa, ayo papa jangan gitu ya. Gitu anaknya. Jadi kayak udah terbiasa. biasa mungkin bapaknya udah tahu sifatnya kayak gitu. Tapi pernah nggak disuruh bersihin nyikatin gitu? Nggak pernah, alhamdulillah nggak. Nggak pernah ya. Cuman kayak ditonjol-tonjolin ke saya gitu. Terus digoyang-goyang bokongnya. Apa Kak Dinda nggak pernah ini misalnya sebenarnya cowok sama cewek kan sama gitu Sama ya. lah. Bisa sang juga Iya. gitu kan. Di saat ditunjukin itu nggak ada rasa hasrat atau apa? Pernah. Cuman kayak ngebayangin aja sih. Kalau ngelakuin sih enggak. Karena ya kan udah punya suami juga gitu. Jadi ngejaga lah kayak gitu. Iya, iya, iya. Walaupun sepengen-pengennya, apalagi pas lagi musim dingin tuh, Masya Allah. Itu bener-bener diuji banget tuh kekuatan imannya. Sampai ya kayak pengen juga sama mungkin ya kan. Namanya cewek kan juga pengen bang. Iya. Nggak cowok juga kan yang pengen gitu. Kalau lagi pengen ngapain? Kalau lagi pengen itu. Ngebayangin. Oh gitu. Tapi ada nggak sih misalnya nih di luar kasusnya Kak Dinda ya, Iya. TKW juga yang misalnya dia sampai melakukan gitu sama majikannya, Ada aja sih ya. aja. Cuman dulu teman saya itu yang kasihan itu yang di Singapura itu bang. Ya dia kan masih virgin ya. Nah dia itu tuh sama kakeknya di tangannya, di kakinya, terus di terus gila dia langsung ini Depresi. langsung gila. Oh itu kejam banget sih. Itu beritanya juga masuk ke koran juga. Itu kejam banget sih. Mm-mm. Saya sih nggak sampai ini ya. Mau dia orang luar negeri ataupun orang lokal Indonesia gitu, sama-sama manusia gitu Iya. ya. Nah, cuma saya nggak sampai habis pikir gitu kok mereka tega gitu loh. Ya kalau kekerasan seksual mungkin karena nafsu ya, tapi ini menyakiti gitu loh ya. Iya. Misalnya dia sampai mukul, Iya. sampai nendang, jambak, dan sampai tadi tangan Kak Dinda dimasukin ke minyak goreng. Minyak goreng. Apa yang ada di otaknya itu saya nggak habis pikir ya. Kok tega banget gitu Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau saya amati juga mungkin atau dari yang saya renungi atau saya pikirkan mungkin karena ketika saya ngepel tadi itu kan saya ngepelnya jongkok. Sedangkan kakak itu kalau saya ngepel ngeliatin terus bang. Mungkin cemburu dari situ mungkin. Nah akibat kecemburuan itu tadi akhirnya dilampiaskan lah ke pembantu itu tadi. Iya, tapi kan nggak akan terjadi apa-apa. Iya. Karena di situ kan banyak orang gitu Iya. loh. Dan nggak mesti gitu juga caranya. Iya. Nggak, kadang-kadang ini loh Kak Dinda ya, yang saya lihat nih karena dia merasa punya Iya. uang gitu loh. Jadi dia menganggap rendah orang yang nggak punya uang gitu loh. Iya. Bener-bener nggak dimanusiakan gitu loh. Iya. Ya kan? Punya uang segini tapi dia tidak memanusiakan manusia gitu. Iya. Itulah, semua itu karena uang Iya. gitu loh. Terus yang saya sedih itu, saya itu kalau makan harus tangan saya harus bersihin WC yang ada dia, nggak mau nyentor. Jadi dia kan maaf ya, lagi pup nggak mau nyentor. Jadi setiap pagi itu saya harus bersihin itu dengan tangan telanjang, nggak boleh pakai sarung tangan. Harus bersihin apa? Ya Kotorannya itu di klosetnya sampai bersih dengan tangan telanjang. Maksudnya apa? Setelah itu saya boleh makan.
Oh. Setelah itu saya baru boleh sarapan. Tapi harus cuci tangan dulu kan? Nggak boleh. Dan itu yang makanan yang dikasih saya itu misalnya dia makan ikan, durinya yang dikasih ke saya, sama buntutnya atau kepalanya. Dagingnya sudah dimakan. Sama kuahnya. Jadi saya makan nasinya sama kuahnya aja. Setiap hari itu. Hampir. Nah, waktu dikurung itu di gudang itu kesalahan apa sih itu? Sebenarnya tidak ada kesalahan. Seperti biasa saya mengerjakan tugas itu, tiba-tiba saya dipok kayak gitu. Terus setelah pukul saya itu dia lompat-lompat, ketawa-ketawa, Ngeledek kayak gitu. Terus dia setelah itu dia lihat di CCTV di HP-nya dia, itu lihat dia saya itu dia ketawa-ketawa. Oh, sakit ini orang. Nggak tahu. Iya, punya kelainan. Nggak tahu. Waktu dikurung 2 hari itu dikasih makan nggak? Yang waktu aku sampai nggak dikasih makan 2 hari itu nggak dikasih makan sama sekali. Nggak dikasih 2 makan hari. selama 2 hari. Dan itu di dalam ruangan Saya sempit itu ya? disuruh berdiri. Oh, Berdiri 2 hari dan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sampai lemes saya. ya. Gila sih ya. Oke, jadi setelah dari terakhir yang di Singapura, akhirnya pulang dengan tidak membawa apa-apa, Iya. tapi nggak ada hutang di sana ya, udah Alhamdulillah. closing gitu ya. Iya. Dan kembali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Iya. Nah, oke, nah gimana? Tapi rasanya gimana nih bisa pulang ke Indonesia, Kak? Sebenarnya sih tadinya saya tidak ada niat untuk pulang ke Indonesia. Walaupun saya terkadang disiksa sama keluarga majikan saya masih bertahan ingin bekerja. Namun yang bikin saya gak mampu itu ketika nenek yang merawat saya sejak kecil itu meninggal dunia. Nenek yang di Indonesia. Oke. Akhirnya saya pulang karena sebelumnya orang tua saya tidak pernah memberikan telepon ke nenek saya. Dia bilang nenek saya keluar. Setiap kali ini yang majikan kedua kan saya boleh pegang HP ya. Baik banget kan majikan saya. Jadi saya bisa telepon keluarga. Terus saya telepon lagi pengen dengar suara nenek. Tapi tidak dikasih lagi alasan nenek keluar lagi. Ternyata tiba-tiba dikasih kabar nenek meninggal. Itu apa alasannya nggak boleh ngobrol sama nenek? Mungkin takut saya kepikiran kalau nenek sakit. Oh, karena nenek sayang banget sama Kak Dinda. Iya. Oh, gitu. Karena dari kecil dirawat sama nenek. Oke, jadi sebenarnya alasannya itulah. Iya, akhirnya pulang ke Indonesia. Terus majikan juga bilang, kamu walaupun pulang ke Indonesia, nenek kamu nggak bakal bisa hidup gitu. Kamu tetap di sini karena kamu belum punya uang. Kata majikan saya begitu. Kebetulan saya sudah 2 tahun kurang lah di situ. Cuman kan banyak potongan dan ya masih ada itu tadi. Trauma ya. Heeh. Oke, terus sekarang gimana Kak Dinda setelah kumpul lagi sama keluarga? Udah punya anak Kak Dinda? Belum. Belum. Oh, jadi masih sama suami aja berdua Iya. ya. Iyalah, gimana mau punya anak ditinggal terus. Iya. Gimana, masih ada keinginan untuk kerja lagi di luar negeri atau gimana? Keinginan sih ada. Oh, masih nggak kapok ya? Aduh. Karena gimana ya Bang, saya belum mendapatkan apa-apa Bang. Oke. Jadi saya terkadang malu ke luar negeri terus, tapi belum pernah berhasil. Jadi kayak ada rasa ingin mencoba lagi seperti itu. Cuman saya kembalikan lagi ini semua mungkin rencana Allah yang saya juga tidak tahu. Dan saya dibilang sama orang tua saya, kata bapak saya begini, "Duh, bapak tuh nggak pernah ridho kamu keluar negeri. Bapak tuh nggak tega. Kamu kerja aja di Indonesia. Insya Allah rezeki kamu ada di Indonesia." Orang tua bilang seperti itu. Ya mungkin saya juga harus jangan egois, mungkin harus mendengarkan orang tua atau gimana, sehingga saya harus mencobalah untuk ya sudahlah, terima aja, syukuri di Indonesia ini. Semoga nanti ada rezeki yang saya impikan. Ya, amin, Amin. amin ya. Dan suami seneng kan
Kak Dinda ada di rumah kan? Iya. Iyalah nanti suaminya kegoda lagi loh. Suami bilang begini Bang, Gimana? kalau kamu nanti mau ke Taiwan lagi, nanti AA mau nikah lagi ya. Nah loh, kan tambah masalah baru. Ya begitu ancamannya. Iya, apa? Ya mungkin juga karena apa orang tua Nggak ridho. nggak ridho ya Kak. Jadi dibilang ini sudah jauh Kak Dinda nih, sudah mencoba mencari rezeki ke sana, bukan cuma sekali tapi 2 kali, udah ganti majikan tapi tetap juga nggak berhasil gitu kan. Intinya ya bener Kak Dinda bilang tadi, mungkin bukan jalannya di situ gitu loh, ya kan. Selain itu siksaan demi siksaan, ya pelecehan juga, harusnya sih itu udah cukup jadi ini ya, sudah cukup jadi pegangan Kak Dinda nih. Oh ternyata begini ya kerja di luar negeri, udah kapok, harusnya sih gitu sih ya. Iya. Kalau saya sih ya. Iya. Kak Dinda menikah udah berapa lama sama suami? Sekitar 3 tahun. 3 tahun, aduh masih seumur jagung Kak. Iya. Iya, jadi gini, saya cuma bukan nasihat sih Kak, cuma saran aja gitu ya. Ya, jadi semua narasumber yang datang sini tuh saya anggap sahabat, teman gitu kan ya. Cobaannya orang menikah itu ekonomi, itu nomor 1. Iya. Ya, terus ada lagi ya anak lah ya, mungkin itu nomor kesekian gitu lah. Jadi yang namanya kita membangun rumah tangga itu ya memang sebenarnya kewajiban suami ya yang untuk menafkahi ya Kak. Cuma kadang-kadang sekarang ini memang kalau dilihat perkembangan zaman yang lebih modern gitu ya, justru perempuan nih yang saya perhatikan lebih capek lah dalam menghidupi rumah tangga gitu ya. Kadang-kadang meskipun suaminya udah kerja, istrinya masih juga nih cari-cari kerja sampingan buat bantu-bantu suami gitu kan ya. Ya tapi bukan berarti harus ke luar negeri juga meninggalkan suami ya kan. Itu kan sama saja sudah meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Dan mungkin itu juga ya kan, Allah juga mungkin lu ninggalin suami nih gitu kan. Udah nih gue kasih pelajaran nih di luar biar lu balik lagi. Iya mungkin. Gitu kan ya kan. Nah, gitu. Jadi lebih bersabar aja Kak Dinda. Yang namanya orang bukan cuma Kak Dinda doang. Semua orang banyak yang belum punya rumah ya. Pasti semua orang punya impian segala macam. Kalau Kak Dinda mau tahu, saya 10 tahun 20 tahun menikah. Baru punya rumah. 20 tahun setelah saya punya anak 2. Selama ini kemana? Saya ngontrak juga ya. Ngontrak, pindah sana, pindah sini. Oh, dan itu bukannya mulus Kak. Setiap saya ngontrak pasti ada masalah nih. Yang namanya kita hidup berdampingan gitu kan sama orang. Adalah misalnya anak saya yang gak cocok, anak saya yang selalu dibully, anak saya yang sampai luka gitu kan. Akhirnya saya harus pindah kontrakan gitu kan. Tapi itulah lika-likunya kehidupan berumah tangga gitu loh. Dan disitulah nanti setelah ada masanya, yakin sama Allah, nanti ada masanya kita akan menikmati kebahagiaan gitu loh. Amin. Gitu. Memang perjalanannya harus dari bawah dulu nih. Gitu Kak. Jadi ya mulai sekarang kalau saya boleh kasih saran, coba deh nih kita mulai baru lagi nih sama suami. Ya pelan-pelan, yang penting bisa makan, bisa bayar kontrakan. Udah, nggak usah mikirin neko-neko dulu, ya kan? Sambil suami kerja, sambil Kak Dinda mungkin cari-cari lagi sampingan, sambil berdoa di rumah. Karena apa? Rezeki suami ada di doa istri. Suaminya nyari nafkah, istri yang berdoa di rumah. Sambil baca-baca Al-Quran. Maaf, Kak Dinda Muslim kan ya? Muslim. Alhamdulillah. Sambil baca-baca Al-Quran, sambil zikir, yakin Kak, insya Allah sholatnya mungkin lebih ditingkatkan lagi, ya, sholat duha gitu Kak. Saya kita yakin deh sama Allah gitu. Memang nggak instan, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Benar. Gitu kan. Oke deh, mungkin saya bisa kasih saran ya, diterima syukur nggak ya nggak apa-apa. Diterima, gitu, diterima dengan ikhlas. Amin, ya, alhamdulillah kalau terima gitu kan.
Nah, sebelum kita tutup nih Kak Dinda, mungkin Kak Dinda ada pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah atau ada yang belum disampaikan ceritanya silakan. Oh ya, ya pesan saya untuk teman-teman ya kan, kalau mau keluar negeri carilah PT yang resmi. Walaupun itu nanti belum tentu mendapatkan majikan yang baik. Mungkin kalian bisa telepon 1955. Misalnya ada pelecehan seksual, ada kekerasan, atau misalnya tidak digaji. Bisa telepon 1955. Ya mungkin sementara gitu aja, Gitu. Bang. Oke, nah sekarang Kak Dinda apa kegiatannya? Kegiatannya sekarang cuman ini aja sih. Nganggur. Katanya jadi ini biduan. Iya. Cuman ya begitulah, sekarang job lagi sepi. Oh, Bang. lagi sepi. Iya. Berarti kesuaranya bagus dong nih. Enggak. Cobalah sedikit aja lagu. Lagu apa biasanya kalau lagi nyanyi, Kak? Lagu apa ya? Biasanya dangdut. Dangdut. Nah, Kita coba kan boleh. kalau di hajatan. Cuman suaranya jelek, Bang. Oh, nggak apa-apa. Berarti ke hajatan ke hajatan gitu ya? Iya. Oke, coba deh. Boleh lagu apa aja sedikit. Sudah berulang kali pernah aku mencoba. Udah gitu ya. Cakep, asli. Terima kasih. Padahal telinga saya sakit loh tadi. Asli cakep. Oke, nah di kerjaannya sekarang udah berapa lama? Kebetulan itu kan hobi ya. Jadi waktu ada yang nawarin kayak gitu saya terima iseng-iseng nih ya kan. Akhirnya terus aja ada job terus. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Oh, Gitu. berarti sering disawer-sawer gitu dong? Iya. Oh, suka ada yang nakal-nakal nggak? Ya ada sih sebagian. Oke. Namanya juga. Oke, nanti kita lanjut di cerita selanjutnya ya Kak ya. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Itulah kisah dari Kak Dinda yang menceritakan pengalaman waktu menjadi TKW di luar negeri ya. Buat teman-teman nih yang punya cerita unik, menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa mengirimkan cerita kalian di nomor WhatsApp 0858 47683. Atau teman-teman juga mungkin nggak bisa hadir di sini karena malu atau jaraknya jauh, tapi tetap nih ceritanya ingin diangkat di sini. Teman-teman bisa mengirimkan cerita kalian di email di admin@jejakbackpacker.id atau bisa juga kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp di 0858 47683. Nanti akan ada host kita yang membawakan cerita teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Dina, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ditunggu cerita yang kedua loh. Amin. Oke, sampai jumpa.